Dengan memohon ridho-Mu ya Allah, berbekal doa tulus dari orang tua, kami ikhtiar mencapai cita, belajar diri ayatullah. Laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan dengan yayasan dan pihak sekolah, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kegiatan ini dapat kita laksanakan. Dalam undangan seluruh siswa, seluruh orang tua kita undang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang tentunya kita berharap orang tua siswa yang sakit itu hadir, berhalangannya kalau ada yang sakit doakan semoga sembuh. Yang kebetulan pada hari ini ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan, semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Kita eksplorasi hari di sini, Allah memberikan kesehatan, panjang umur dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa jangan sampai Rasulullah tidak kenal kita, karena kita tidak seperti yang tampak pada umat Rasulullah. Karena maka Rasulullah itu adalah terlihat. Apa yang membedakan kita dengan umat Rasulullah? Kita sama-sama, karena umat itu harus belajar menjadi umat Rasulullah. Jadi kita sama-sama menjadi umat Rasulullah. Ini untuk luar biasa. Dengan segala kesulitan, dengan segala kesempitan waktu, masih bersama-sama dengan orang tua. Bahkan kalau dikatakan akan boleh kita jalan-jalan ke tempat beliau ini, orang tuanya itu tiap bulan ngaji, ya tiap bulan ngaji. Di binaan itu kadang-kadang misbah, mirip juga, semuanya ada. Semua kegiatan yang bisa semuanya orang tua bergerak. Ini adalah Ibu Ratna Dewi binti M. Idrus. Demikian nama lengkapnya. Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 6 Agustus tahun 1977. Mulai menulis ketika magang di salah satu harian surat kabar Yogyakarta. Menulis artikel Islami ketika bergabung di beberapa majelis Islami seperti Majelis Tauhid, Zikrullah, Era Muslim, dan Forum Lingkar Pena. Bermula dari keinginan penulis untuk selalu memotivasi diri dan membagikannya pada para sahabat, tulisan-tulisan yang disahkan. Ada yang diposting di Facebook pribadi, lalu juga Ratna Dewi Idrus dimuat juga di web Islam Post, web Ustaz dan Anak Laut, dengan harapan saling menguatkan dan lebih bersemangat menjalani hari-hari agar lebih bermakna dan bermanfaat sebagai hamba Allah. Adapun tulisan motivasi yang sudah dibukukan antara lain Betapa Allah Mencintaimu, ini terbit tahun 2007 dari Ananda Publisi. Lalu juga ada Betapa Allah Mencintaimu melalui review Babis lagi tahun 2012.
Lalu ada juga betapa Allah menyayangi saudari-saudariku tahun 2009 dari Pro New Media. Lalu juga beliau menulis seri kisah anak cemerlang bersama Al-Quran tahun 2009. Mungkin di sini bisa dilihat yang buku beliau. Lalu ada juga bahagianya menjadi istri tahun 2011. Lalu buku beliau yang berjudul Asyik Menghafal Surah Pendek dalam Al-Quran terbit tahun 2013 dari Darmizan ya. Lalu buku beliau juga Agar Anak Kita Seperti Nabi Ismail terbit tahun 2015. Dan lalu juga ada Cemerlang Bersama Al-Quran versi baru ya tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, karena atas ridho dan cinta kasihnya lah kita dipertemukan dalam majelis ini, di mana kita di sini tidak hanya sekitar 67 orang, tetapi tanpa kita sadari, insya Allah kalau ada majelis yang disebutkan nama Allah di dalamnya, para malaikat akan menaungi majelis itu. Semoga kita mendapatkan rahmat dari malaikat dan mendapat doa-doa para malaikat, dan kita lihatkan ilmu yang sama-sama kita belajar di sini, mendapat ridho Allah untuk melahirkan atau mendidik generasi-generasi, terutama kita sendiri, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan seperti yang ini bilang tadi, kita punya goal di sini. Apa itu goal kita? Yaitu membangun bangsa negara dan negara yang menjadi kekuatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, pada keluarganya, sahabat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat bersyukur sekali Allah izinkan ada di sini, walaupun dengan keterbatasan ilmu yang ada pada saya dipertemukan Allah dengan ini lewat perantaraan yang tidak diduga-duga seperti yang diceritakan lagi. Dan saya mengenal ya Allah luar biasa ya di dalam membangun cita-cita yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Semoga Allah rahmati ini dan bisa mendamping suami motivasi yang luar biasa untuk mensupport ini suami ini. Mudah-mudahan seluruh yang ada di sini, para ustazah yang juga support untuk mendidik generasi di STKI dan MI ini, Allah ridhoi dan rahmati. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang ada di sini, para ustazah, ustaz, para pendidik generasi-generasi yang menerus bangsa, dan para bunda dan ayah yang mendapatkan hak kita belajar bersama-sama. Sesungguhnya saya yang ada di sini tidaklah lebih baik ilmunya dari kalian semua, malahan saya sebenarnya yang harus belajar kepada para ustaz pendidik dan sekalian. Tetapi karena untuk mengharapkan ini ya, ridha Allah lah kita bersama-sama dengan berbagi ilmu ini, semoga kita bisa support satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Baik. Adapun tema yang ingin saya sampaikan yaitu agar anak tumbuh cemerlang. Dengan meneladani Rasulullah SAW, saya bergerak dengan lagu maksud yang tadi ditampilkan dan berkaitan dengan saya. Apalagi itu adalah sebuah lagu, tetapi bagaimana Rasul ciptakan ketika anak-anak, Masya Allah ya, ayah dan bunda Ustaz Rizal, pernahkah kita bermimpi hidup di sebuah negeri yang indah, aman dan subur? Masya
masyarakatnya tumbuh dengan jiwa yang bersih, hatinya cemerlang karena bersinar dengan cahaya Al-Quran, dan kecerdasannya mampu mengembalikan sejarah kejayaan Islam. Kita punya mimpi. Kita punya mimpi bersama-sama untuk memajukan negeri ini. Kenapa? Karena bangsa-bangsa yang besar itu bermula dari cita-cita yang kecil, tetapi harapannya melambung tinggi. Karena kita memohon kepada Zat yang Maha Punya Segala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menafikan mimpi, karena mimpilah kita bersemangat untuk menggapai mimpi itu. Karena mimpilah itu kita berusaha untuk mewujudkan impian-impian itu. Karena kita punya Allah, karena kita hamba Allah. Kita kecil, tetapi Allah Maha Besar. Telah banyak keajaiban-keajaiban yang kita temukan dari seorang anak kecil, dari seorang anak yatim piatu menjelma menjadi manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling hebat yang tidak pernah ada seorang insan pun yang menandinginya, manusia yang bermula dari sebuah bangsa atau negara yang tandus, yang jahiliyah, yang sama-sama sekali tidak punya harapan untuk maju, tetapi ternyata Allah letakkan itu kepada Rasulullah SAW. Dalam kurun waktu 23 tahun, bangsa jahiliyah itu menjelma menjadi bangsa yang luar biasa, yang jaya, yang mempengaruhi seluruh dunia, hingga jayalah Islam dan yang kita membangga sejarah. Ternyata negeri yang kita jadikan seperti Paris, Andalusia itu bermula dari didikan di negara tua menjadikan pemimpin-pemimpin. Ketika kita membaca sejarah, Andalusia itu bermula dari seorang Abu Bakar. Dia seorang yang sangat mencintai Rasul, sehingga dia bisa menjadikan Andalusia yang lebih kejayaan Islam itu bermula dari Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, yang dilanjutkan dengan kebaikan seperti Bani Hashim. Lalu tentara Tatar melakukan Baghdad. Apa yang dilakukan secara Tatar yang pertama kali? Tentara Tatar datang ke perpustakaan. Yang beliau lakukan pertama kali, yang mereka lakukan pertama kali adalah menghancurkan buku yang ada di sana. Buku itu dibuang ke Sungai Dajjal, sehingga Sungai Dajjal yang tadinya berjernih airnya berubah menjadi hitam. Dan dikabarkan seorang penunggang kuda mampu melintasi Sungai Dajjal karena saking banyaknya buku-buku yang dibuang. Dan sejarah itu cukuplah kita tahu untuk menghancurkan negara, cukuplah dengan menghancurkan wanita-wanitanya, pendidik-pendidiknya, dan ilmu yang ada. Namun, insya Allah kita mampu mewujudkan kembali kejayaan Islam, bahwa semua impian itu akan menjadi kenyataan jika kita semua mau berusaha. Bagaimana usaha yang kita lakukan? Bismillah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 anak yang harus kita tunaikan sebagai orang tuanya atau pendidik. Di mana jika kita tidak menunaikan itu, kita sebagai orang tua yang berhak kepada anak. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, janganlah kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan. Ulama di sini banyak mencakup banyak faktor. Pertama, kalau lupa dalam hak anak kita, bersamanya waktu harta itu akan habis. Tetapi jika kita mendidik anak-anak dengan ilmu, itulah yang akan menjaga anak kita.
orang tuanya satu, dicarikan ibu yang solihah. Ayah yang ada di sini betulan ketika menikah akan memilih wanita terbaik untuk melahirkan anak-anaknya. Bagaimana seorang wanita solihah? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 4 wanita di mana-mana dalam saksinya. Tetapi akhirnya ada 4 wanita sempurna yang kejayaannya atau wanita ini melebihi dari wanita semuanya. Siapa itu? Kita belajar dari Bunda Khadijah dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang nanti dari sebagai ibu-ibu yang ini ini sejati dan anak-anaknya dimana-mana kita mencontoh wanita seperti kita akan membedakan kayaknya. Kenapa? Karena waktu zaman dahulu ketika anak-anak masih di Jogja ini ibu yang pernah menjadi tulang punggung keluarga. Dan ini banyak kita hadapi kenapa? Maka kita menghadapi perceraian yang sekarang kami terjadi mengerikan sekali. Setiap jam orang itu sudah terjadi atau ada beberapa pasangan. Kalau kita ada hari ini, seperti yang saya apresiasi karena maksudnya menyombongkan ini, ketika Rasulullah maksudnya mewasiatkan 2 pegangan kita untuk bahagia dunia akhirat. Pertama adalah Al-Quran, kedua sunnah Rasulullah SAW. Saya minta salah seorang, apakah ada yang membawa Al-Quran di sini? Bolehkah dibuka dan dibacakan Quran surat Al-Imran ayat 33. Quran surat Al-Imran ayat 33. Mungkin artinya saja ya, agar anak tumbuh cepat. Bagaimana? Ada yang bersedia untuk membaca artinya? Quran surat Al-Imran ayat 33. Di sini. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Allah mencontohkan 2 keluarga yang ada di sini. Pertama, personal ya. Allah katakan Nabi Adam. Kenapa Allah hanya menyebut Nabi Adam? Personal. Ketika kita membaca kisah Nabi Adam yang ada di dalam Al-Quran, Nabi Adam adalah
tidak yaitu Qabil, di mana dia membunuh Habil. Dan setiap pembunuhan yang terjadi di dunia ini itu dosanya ditanggung sama Qabil, karena dia yang melakukan, mencontohkan pertama kali. Nauzubillah. Begitu. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, kenapa Nabi Muhammad diberikan Allah Al-Quran? Kalau Al-Quran kita bacakan, karena kita bukan orang Arab, kita enggak. Tetapi ketika kita membaca artinya, ada sesuatu yang dahsyat di situ. Karena bahasa terbaik di dunia adalah bahasa Arab. Ada Allah sebutkan tiga keluarganya. Kenapa? Karena ada anaknya yang durhaka, Qabil. Lalu kedua, Nabi Nuh. Kenapa Allah hanya menyebutkan Nabi Nuh? Oh, ternyata istrinya tidak taat padanya, padahal dipimpin atau dididik oleh suami yang solih. Allah tidak mengatakan Nabi Nuh adalah seorang manusia biasa, tetapi Nabi. Kenapa? Karena ternyata Nabi Nuh adalah manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Luar biasa sekali Nabi. Tetapi ada istrinya yang tidak solihah dan anaknya yang tidak taat. Betapa luar biasanya beratus tahun, berpuluh-puluh tahun dia mendidik anaknya, sampai dikabarkan 95 tahun Nabi Nuh mendidik atau berdakwah. Tapi ketika banjir bandang, wahai anakku, masuklah ke kapal, kau akan selamat. Tapi apa kata anaknya? Tidak ayah, aku akan ikut lagi. Dia menolak hidayah, bukan keluarganya. Tetapi kenapa Allah sanikan? Jadi keluarga Ibrahim, ya, kita tahu Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim lah lahir para nabi. Dan Allah menyebut tidak hanya Nabi Ibrahim, tetapi keluarga Ibrahim, Hajar, Sarah, Ishak, Ismail. Keluarga Nabi Ibrahim semua adalah anak-anak atau keluarga yang solih-solihah. Tidak ada hanya celahnya. Allah sebut keluarga Ibrahim. Sampai-sampai di dalam sholat Allah menyebut Nabi Muhammad dan bagaimana Allah bersalat pada Nabi Ibrahim. Ada yang menggelitik di sini, keluarga Imran. Ada apa dengan keluarga Imran? Ternyata ketika kita menelisik, Imran bukan seorang nabi, tetapi kenapa Allah sejajarkan kedudukan Imran ini dengan para nabi? Ada apa ini? Apa maksud Allah? Ketika kita pelajari, Imran bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul, dia seorang hamba biasa. Kalau kita sederhanakan, seperti kita yang ada di sini, manusia biasa. Tetapi kenapa Allah angkat derajatnya ke dalam Quran? Di mana ada Quran surah Al-Imran. Keluarga Imran, ada apa ini ya Allah? Allah ini kita merasa aku tidak mungkin menjadi seperti Nabi Muhammad. Aku tidak mungkin untuk mewujudkan kejayaan Islam. Gak mungkinlah oleh bisa melahirkan generasi. Ternyata tidak. Contohnya Imran. Imran adalah manusia biasa, tetapi dia punya harapan yang besar untuk keluarganya. Terbukti dia sangat mendidik istrinya dengan luar biasa sekali. Ketika istrinya mengandung, ternyata Imran sudah meninggal. Tetapi kenapa Allah sebut istri Imran? Jadi betapa luar biasanya didikan seorang ayah, didikan seorang suami kepada istrinya, yang terus didengungkan Allah di surah keluarganya. Ternyata ketika mengandung pertama yang dilakukan istrinya Imran itu menazarkan anaknya untuk menjadi umat Allah. Kita bisa lihat di Quran surah Al-Imran ayat 35. Jadi bagaimana kita untuk menjadikan anak kita tumbuh cemerlang? Pertama, kita menjadikan atau berusaha menjadi istri atau ibu yang solihah untuk anak. Begitu juga para ayah berusaha untuk menjadi pendidikan solih untuk anak-anaknya dan keluarganya. Kedua, berikan nama anak yang terbaik. Lalu ketika mendidik istri dengan baik dan keluarganya, di mana
ketika anak itu di dalam kandungan, istri nggak diberi untuk menazarkan anak kepada untuk Allah. Tetapi bagaimana kalau anak itu udah lahir? Tidak ada kata terlambat di sana. Kita nazarkan anak-anak kita yang sekolah di TKI, MI, ini ya Allah, aku nazarkan anak ini untuk menjadi pengabdimu ya Allah, untuk menolong agamamu ya Allah, untuk menjadi khalifah pemimpin yang selalu berjuang untuk agamamu. Tidak ada kata terlambat. Nazarkan anak kamu jadi penolong Allah, pengabdi Allah. Kedua, kita kembali lagi memberikan nama terbaik tadi yang Maria. Apa kata di dalam surga Allah tentang seorang perempuan, padahal dia menginginkan mengabdi Baitul Maqdis adalah laki-laki. Kita baca tafsir, ternyata itu adalah bahasa satunya seorang hamba kepada Allah. Padahal dia tahu Allah tahu apa yang dia lakukan. Dan aku memberinya Maria, tetapi dia tetap mengajarkan anaknya untuk Allah. Maria dalam bahasa Ibrani adalah wanita yang mengabdi jalan Allah. Itu luar biasa. Itu juga nanti kalau kita punya anak-anak kita doakan menjadi nama yang terbaik yang kita ajarkan pertama kepada Allah. Lalu ketiga, apa yang kita lakukan? Yaitu mendoakan anak-anak kita. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pertolonganmu untuk melindungi anak-anak kami dari gangguan syaitan. Ternyata pengaruhnya luar biasa sekali, karena sabda Rasulullah, seluruh anak Adam di dunia ini diganggu sama setan 7 hari. Anak-anak Maria ada luar biasa karena doa orang tua. Begitu juga kita doa selalu kebaikan untuk anak-anak kita. Apa yang kita lakukan? Mengajarkan anak Al-Quran. Sebagaimana yang saya katakan tadi, prinsipnya Al-Quran adalah spirit ajaran Allah untuk membuat gebrakan sejarah manusia. Hal ini telah dibuktikan Rasulullah SAW yang kepribadiannya telah menyatu dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, sebagaimana para ustazah yang ada di sini, bahwa sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bunda atau ayah yang ada di rumah juga adalah manusia terbaik, karena ketika kita mengajarkan anak-anak Al-Quran, kita menjaga menjadi orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Bukan hanya begitu, perbandingan antara seorang alim dan seorang alim ibadah adalah antara sebagaimana Rasulullah dengan orang yang paling rendah di antara manusia, dan di mana orang yang mengajarkan kebaikan itu didoakan para malaikat. Bahkan kita yang ada di kolam semua mendoakan kita berdoa. Jadi masya Allah sekali orang-orang yang mengajar kebaikan, tidak hanya didoakan para malaikat, tapi seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Lalu ketiga, hanya berpedoman kepada Al-Quran lah kita mampu mencetak anak-anak cemerlang yang menjadi khalifah sejati dalam menunaikan tugasnya di dunia. Kita sebenarnya merasa menelisik. Ternyata ketika mengajarkan Al-Quran, tidaklah sesederhana mengajarkan anak mengaji, bisa baca Quran, tetapi lebih kepada apa yang menjadi isi yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa dalam tempo 23 tahun Rasulullah mampu menciptakan generasi-generasi terbaik yang akhirnya ke depannya menjelma menjadi seorang ahli kedokteran, kemusikan, seorang pemimpin yang luar biasa seperti Abdurrahman Al-Yahya, serta ahli-ahli astronom segala macam, karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai manfaat hidup yang benar-benar hidup. Ternyata tidak sederhana saja ketika kita membacakan tafsir Quran surat Al-Imran ayat 32. Apa bedanya ibadah? Tetapi ke
firman-Nya, kalau kita mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, kita akan mampu, insya Allah, dengan kekuatan Allah, kita akan bisa menciptakan generasi terbaik seperti Maria, wanita terbaik di masanya, dan Maria masa kini, wanita yang akan membela agama Allah dengan segala potensinya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan Maria dari Maria yang besar. Jadi degradasi seperti ini. Ketika kita menjadikan Allah sebagai pegangan, tadi yang sebagai saya katakan tadi, jadi kayak gini. Tidak hanya ibu yang solih, tapi suami yang solih, anak-anak juga yang solih. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita doa, ya Allah jadikanlah pasangan hidupku dan anak keturunanku sebagai petunjuk hatiku, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita menjadikan negeri ini negeri yang baik, kita harus terus tidak hanya mendidik anak-anaknya, tetapi kita harus menjadikan kita wanita yang baik. Karena sebenarnya ketika saya mengetahui bahwa puncaknya panen itu adalah kesolihan dan solihan orang tua. Puncak panen itu adalah soleh-solehah orang tua. Yang mau ngomong di sini, sebelum saya menelurkan buku-buku ini, kisah seru dalam Nusantara, anak-anak kadang-kadang kita ajarkan untuk membaca dari Anas, Al-Fatihah sampai Ad-Duha, kecil-kecil TK dia udah hafal ya, juz A. Tetapi pernahkah kita bacakan artinya? Kita kisahkan kisah Al-Quran yang ada di situ. Jadi sebagai seorang penulis, saya punya misi bagaimana Al-Quran ini jadi pegangan anak-anak kita ataupun saya dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya tulislah kisah seru dalam juz A. Oh, ternyata kalau sudah itu ceritanya tentang seperti ini, tentang ulang alam segala macam. Jadi anak-anak jadi tambah semangat ketika dia tahu isi surah itu, isi arti itu. Dan apa yang Allah turunkan di ayat pertama ketika Nabi Muhammad sedang sedih mengapa masyarakat seperti ini, menyepi selama 3 tahun di Gua Hira. Bukan setahun itu langsung dapat turun wahyu, tetapi bolak-balik itu ketika Ramadan. Beliau itu menyepi di Gua Hira. Baru tahun ketiga kalau nggak salah itu dapat turun wahyu. Yang pertama apa? Untuk mengubah dunia ini Allah turunkan Iqra. Bacalah. Ternyata bukan sembarang bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ternyata untuk mengubah dunia ini dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaan. Tetapi apa yang dibaca? Apakah buku ataupun ayat-ayat yang ada di dunia ini berdasarkan Allah? Sebagaimana Oki Setia dan Dewi ya. Dia bolak-balik di Sita ini juga kita ketahui betapa dahsyatnya dia menimba ilmu sampai dia menjadi seorang ustazah. Padahal umurnya masih muda. Saya salut dengan beliau. Apa yang dikatakan kepada anak-anaknya, bagaimana kita kembalikan anak-anak kita yang di Quran surah Al-Isra itu Allah katakan bahwa jangan sampai nanti kalian mengatakan bahwa aku tidak pernah mengajarkan bahwa aku itu kan. Tetapi ketika ruh-ruh kita itu diminta persaksian, apakah aku? Ya, kau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Ternyata ruh-ruh yang bersemayam di dalam tubuh kita itu sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tugas kita, bagaimana kita mengembalikan anak-anak kita itu untuk berfitrah, menjadikan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Makanya ketika kita belajar lagi tentang sirah, ketika itu Abbas itu Rasulullah mengatakan bahwa wahai anakku, jagalah Allah. Allah akan menjaga. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau meminta, maka minta sama Allah. Dan ketika Rasulullah berdakwah, cukup engkau ya, pamanku. Ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy itu, katakan
Padahal kata Rasulullah, dengan kata itu kalian akan memimpin dunia ini. Kalian akan menjadi orang terbaik. Kalian yang akan memimpin dunia ini. Dan kita bisa saksikan berbondong-bondong orang mengumumkan, dan mereka yang jadi pusat sentralnya ya. Ketika Al-Quran ada di tengah mereka. Menceritakan kisah terbaik. Mohon maaf karena terlalu banyak yang saya sampaikan. Ternyata kisah itu adalah tentang Allah. Itu kata ulama. Rasulullah mengajarkan para sahabat itu berpisah. Jadi 10 ayat yang dibacakan kisah sampai suatu hari sahabat berkata, kalau nggak salah Abu Waqqas ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai Rasulullah, kisahkanlah kisah Al-Quran kepada kami. Lalu Allah turunkan Quran surah Yusuf ayat 3, bahwa Quran surah Yusuf itu bahwa Allah menceritakan kisah yang paling baik. Kenapa paling baik? Ternyata di 114 surat itu hanya kisah Nabi Yusuf yang Allah ceritakan utuh dari awal sampai akhir. Dan ketika kita membaca Quran surah Yusuf tidak hanya tentang perkara seorang Rasul untuk menyembah Allah seperti kisah-kisah para nabi yang lain dibagikan, tetapi betul-betul kisah seorang keluarga seperti bahwa kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik. Bagaimana kisah mendidik anak-anak kita dengan kisah Yusuf ini. Kalau mereka ini digoda perempuan Gadul Basar yang menundukkan pandangan, bagaimana mereka kita ajarkan kisah Nabi Yusuf ini untuk tidak berdoa-doa dengan yang bukan muhrimnya. Sebenarnya ternyata sangat sederhana sekali ketika apakah pernah kita mendidik anak-anak kita dengan kisah-kisah Al-Quran sebagaimana yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk kisahkanlah kisah Nabi Ibrahim, kisahkan kisah Nabi Musa. Ternyata itu semua ada di dalam Al-Quran. Allah suruh berkisah. Allah suruh kita mendidik anak-anak kita dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata Quran surat Yusuf itu mengajarkan bagaimana anak-anak kita tidak tergoda dengan bujuk rayu perempuan. Apalagi mereka jadi mikir, tak boleh pacaran lantak ragu zina. Dari kisah anak-anak kita zaman sekarang mungkin apalagi yang umur 6 tahun aja udah mampu untuk menggurui ataupun menasihati hidupnya. Luar biasa. Bagaimana seperti itu? Karena umumnya mendidiknya dengan kisah. Itu terjadi kepada adik ipar saya. Bah, hari ini kita nggak usah Jumat berkah dulu ya. Biasanya Jumat berkah dia bagi-bagi makanan. Kenapa ibu? Kita kan ada keluarga. Ibu ini lebih mementingkan keluarga. Katanya kayak gitu, istighfar ibu. Sampai begitu luar biasa sekali kan? Anak umur 6 tahun udah mampu seperti itu. Kita kadang-kadang tidak mungkin mau karena kecepatan belajar kita melampaui usia anak-anak kita. Tahu-tahu mereka udah besar. Tetapi bagaimana waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk menyentuhnya seperti mana Rasulullah SAW. Wahai anak, wahai anak muda. Tadi seperti kata kita, minta tolonglah kepada Allah. Betul? Di zaman sekarang kalau kita minta tolong sama orang lain, mungkin orang lain sekali 2 kali aja. Kalau berkali-kali mereka udah jatuh sama kita. Tetapi Allah tidak pernah jatuh untuk menolong kita. Kita minta sama orang lain, mungkin kita dipandang hina, tapi ketika kita minta sama Allah, Allah senang. Wahai anakku, jika seseorang atau seluruh yang ada di dunia ini ingin berbuat kebaikan kepadamu atau memberi kau manfaat, itu tidak akan pernah bisa jika Allah tidak ridho. Begitupun sebaliknya, wahai anakku, jika seseorang ingin memberi keburukan kepadamu, ingin mencelakakanmu, ingin menzalimimu, itu pun tidak akan pernah bisa. Semuanya jika Allah tidak ridho. Pena-pena sudah diangkat, tinta sudah menulis, takdir telah diciptakan. Jadi bagaimana kita ketika kita diberikan anak, kita bersyukur. Tidak ada keluhan lagi
sejak saat ini kita azamkan dalam hati. Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita marah? Karena rutinitas yang menjadikan otak kita beku. Kemarin saya dapat pencerahan dari Aisyah Dahlan. Kita pernah tahu dia pakar mendidik anak dalam segi otak neuroscience. Kenapa ayah begitu? Kenapa ibu begitu? Kita kadang kesel sama suami kita. Ya, mungkin karena dia capek. Kalau bicara hati udah tidur, ternyata otak laki-laki itu lebih lebar dan dia mudah tertidur. Dan perempuan itu tadi ya, satu hari dia butuh untuk mengeluarkan kata-kata yang ratusan ribu kata, sehingga kadang tidak tersalurkan. Mungkin itulah pelampiasannya ke anak-anaknya. Tetapi Rasulullah bersabda, berkatalah yang baik atau diam. Bagaimana seperti itu? Memang praktek-praktek seperti itu, kalau hanya teori, itu kadang-kadang ketika ada di sini kita ikat, tapi prakteknya kita gagal terus. Kenapa? Karena kita udah stres duluan hadapi anak-anak kita. Karena kita berburu waktu, jam sekian kita harus ngajar, ya. Jam sekian kita harus antar anak, ini pulang lagi. Kita capek dengan waktu, berburu-buru terus seperti itu. Ternyata anak-anak yang diingat bukan seperti itu. Bagaimana cara kita sama anak? Bagaimana kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran kita jelas sebelum tidur kepada anak? Kembali lagi tadi ya, berkata yang baik. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa berkatalah yang benar. Jadi sebagaimana seperti itu, berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Hanya ingat kata-kata Al-Quran saja, nasihat Allah. Kalau kita ingin bicara sama Allah, kita sholat, kata ulama. Tetapi kalau ingin Allah bicara sama kita, kita baca Quran. Seperti itu, luar biasa sekali. Tadi ya, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah adalah tentara Allah di dunia ini. Menceritakan kisah terbaik untuk melahirkan generasi terbaik. Tetapi sebenarnya kita udah punya ilmunya itu dari 14 abad yang lalu. Rasulullah melahirkan generasi terbaik dari kisah-kisah Al-Quran yang selalu Rasulullah bacakan kepada umat-umatnya. Rasulullah ajarkan 10 ayat sampai dipraktekkan, diajarkan 10 ayat lagi, dihafalkan karena tidak ada mushaf. Makanya kita harus belajar berusaha untuk menghafal Quran. Anak-anak kita belajar untuk menghafal Quran. Kenapa? Karena Rasulullah di zaman dulu itu tilawah. Saya ini ibu dari 4 orang anak. Setiap anak tuh pasti berbeda ya antara satu dan lainnya. Dalam menghadapi terutama dalam mengajarkan anak ya Umi, itu saya kadang terutama anak saya yang sekolah di sini Umi, yang terakhir, saya kadang begini ya ngomong, nah kamu jangan seperti itu dengan kakakmu, dengan yang tertua atau dengan dari di bawah umur kamu. Misal kamu sholatlah dengan mencontohkan kakak kamu, misalnya kakakmu belum sholat. Terus dia bilang gini, mama jangan mengajarkan aku dulu dong gitu. Ajarkan kakak dulu, nanti aku akan meneruskan seperti kakak gitu. Nah, mama juga gitu juga. Katanya mama harus mencontohkan aku gitu ya. Terus bagaimana saya seorang ibu, kadang kan orang tua kan punya kegiatan yang kita enggak laksanakan yang tepat pada waktunya gitu, Bi. Nah, saya minta bagaimana sikap kita sebagai orang tua dalam mengambil menyikapi anak yang seperti itu, nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaannya tadi dibalikin sama anak. Oke, misalnya sebagai seorang bunda punya kesibukan ya di jamnya anak kita diajari sholat. Jadi ilmu itu tahapannya 3. Ternyata ketika kita mengajarkan anak itu pertama iman dulu. Iman, adab, ilmu. Tahapannya apa? Ketika anak kita udah membuka itu, baik nak, kalau begitu nanti ya insya Allah
ya kan sholat akhir, kalau bisa kita sama-sama belajar lagi, ya, khususkan spesialkan waktu. Jadi kenapa dalam sehari itu selalu 24 jam, tetapi bagaimana kita menjadikan spesial antara kita sama anak kita terjalin itu, Bunda akan memilih waktu yang dimana Bunda itu total sama anak. Mungkin di jam 6 sampai jam 9 itu, ya apa yang menjadi kebutuhan anak tadi yang dia bertanya, gimana ajarin aku sholat dong. Nah, tahapannya apa? Nah, pertama mungkin oke, kita ajarkan lagi tentang waktunya. Tetapi kalau misalnya dia masih belum paham lagi, maksudnya masih belum di sini. Nah, mau tahu nggak? Kalau sholat itu ceritanya begini, Bunda bisa ajarkan. Aku sedang sholat. Nah, perintah sholat itu tidak hanya sholat aja. Zaman sekarang, kenapa? Kita lihat nanti ke depannya. Kalau kita ajarkan sholat itu hanya sebagai rutinitas, mereka akan tidak nyempil di situ. Tetapi kalau kita kasih tahu ilmunya, bahwa sholat itu kan, Allah itu ceritanya begini, Nabi Muhammad itu mengalami takut duka cita, ditinggal sama istrinya, ditinggal sama ayahnya. Kita ceritain dulu itu tentang menancapkan keimanan akarnya supaya kokoh. Kenapa? Kalau kita mau bangun gedung yang tinggi, apa yang kita lakukan? Sebagaimana ini ya, pasaknya harus kuat. Pondasi gedung yang sangat tinggi itu, dia punya pasak ke dalam tanah itu sangat kuat. Begitu juga potensi yang ada pada diri kita dan ada pada anak kita. Kita lihat gunung ya, gunung hanya seperti itu. Ternyata di ke dalam anaknya atau ke dalam situnya ada 7 kali lipat dari gunung yang kita lihat di atas tanah. Begitu anak-anak kita. Jadi kalau kita pintar untuk memompakan yang ada, potensi terbesar yang ada di dalam anak-anak kita, itu dia akan jadi luar biasa. Begitu. Bagaimana caranya? Kita tancapkan dulu keimanannya kepada Allah. Nah, kamu ingin bertanya nak sama Umi, kenapa Allah suruh kita sholat nak? Sholat itu sangat dahsyat sekali. Kenapa sangat dahsyat Umi? Yang mau tahu ceritanya? Oke, ceritain. Dulu nak, Rasulullah itu nak sedih sekali lihat carut marutnya bangsa-bangsa Quraisy. Oleh karena itu, lalu Rasulullah itu ketika Allah turunkan perintah sholat, ketika Rasulullah itu sedang sedih, ditinggalin sama pamannya yang udah dianggap ayahnya, ditinggalin sama istrinya yang udah mengeluarkan harta jiwanya untuk dakwah Rasulullah. Mereka dua-duanya dipanggil sehingga semakin jahatlah penduduk Quraisy kepada Rasulullah. Ketika sholat aja nak, Rasulullah itu ditaruh tai-tai bintang, tai-tai kambing ke dalam kepalanya Rasulullah. Ingin lagi dengan cerita anak-anak, kita kan paling suka diapain? Dikisahkan kisah yang paling menarik. Jadi kalau kita mau tahu pembelajaran, dia tidak berkata belajaran kita Muhammad. Allah inginkan kita, bukan hanya kita, tapi seluruh yang ada di anggota keluarga kita itu pemimpin-pemimpin. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaan kedua, sampai jam berapa kita? Qadarullah anak saya ketiga ini namanya Syamil. Allah kasih dia istimewa, belum bisa baca Al-Quran, belum bisa jelas itu dalam baca Al-Quran, dalam melihat juga masih lambat ketimbang anak-anaknya. Dia cemburu. Kenapa? Karena saya nggak bisa. Ya aku nggak bisa. Sebagai ibu, bagaimana saya cara menyikapi, memberi kata-kata yang terkesan adil di mata dia agar dia tidak merasa berbeda dari kakak-kakaknya. Mohon berikan masukan Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa. Tetapi pertanyaan juga, kenapa ya anak ini yang satu ini nggak bisa ngapal cepat ya? Nggak bisa ngapal cepat beda sama kakak-kakaknya karena Bunda tidak tahu keistimewaan anak Bunda itu gimana. Jadi setiap anak itu istimewa. Jangan pernah kita katakan anak kita kurang.
desain, udah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Kita bisa lihat Quran surat tadi ayat 4. Lalu kita tidak menyelisih ayat 1 di Al-Quran, maka janganlah seperti itu. Apa yang kita lakukan? Jangan lihat kekurangan anak kita, tapi lihat kelebihannya. Mungkin bisa dulu kakak bisa kapal cepat karena dia bisa duduk diam. Sedangkan anak-anak itu kita kalau pakar pendidik mengatakan kalau anak itu ada 3. Satu ada yang inisiatif. Itu ngapalnya nggak pandai diam. Dia harus ada yang dipegang-pegang. Dia mungkin, nah, seorang ahli studi itu pakar neuroscience ya. Jadi seorang anak yang inisiatif itu kalau ngapal Quran dia nggak bisa duduk diam. Tentang Mawardi adalah Direktur Bidang Pendidikan LPDDM Yayasan Darussalam Mawardi ya. Nah, Abi nyerahin ke Ustaz Roja. Nah, jadi insya Allah mulai sekarang nanti guru TK akan belajar, kita ajarkan ya Ustaz Roja ya, bagaimana literasi di PKN Hidayatul Ummah. Ya, jadi langsung ya Ustaz Roja, bertanggung jawab ya Ustaz Roja ya. Jadi ini adalah momen ya, jadi mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Umi kita Wiratma yang betul-betul sudah melaksanakan bisa juga kita coba yang mulai dengan mengisahkan kepada anak mulai dari mereka dan MI karena MI ini mohon maaf akibat dari COVID kemarin kemudian online berbekal pada Quran dan Sunnah, menjaga iman menuju takwa, menjadi muslim sukses mulia dunia dan Oke, takbir. Takbir. Sekali lagi takbir. kami